Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Ini kegiatan aku di pagi hari. Tadi aku ada belanja di Mang Sayur. Seperti biasa budget 50.000 untuk 2 hari. Tapi belanjaanku kali ini tuh kurang dari 50.000 ya teman-teman. Dan item yang aku belanjain ada bayam setengah ikat, telurnya seperempat cuma udah kepake 1 buat masak nasi goreng. Ada bakso juga, ada tempe, toge, tomat, terus juga ada jagung. Selain itu aku juga ada beli timun 2 biji. Ini timunnya udah kepake sedikit tadi buat bekal suami pelengkap nasi goreng. Nanti videonya aku sertakan di belakang ya. Lalu ada daun bawang dan seledri. Ini aku beli 2.000 aja karena rencananya mau bikin soto. Terus ada ayam seperempat, tapi ini bagian paha karena dadanya habis, nggak apa-apa, nanti untuk soto kan disuir-suir. Ini dibungkus ini ya 2 kali lipat supaya tidak bocor gitu katanya. Oke, total belanjaanku kali ini tuh Rp37.000 teman-teman untuk stokan makan selama 2 hari. Dari budget anggaran 50.000 ya, jadi masih ada sisa anggaran 13.000 bisa untuk ditabung harian tuh. Karena ini aku nggak beli bumbu kayak bawang merah, bawang putih, terus cabai karena stokannya masih ada. Kalau misal aku beli bumbu mungkin bisa sampai 50.000 kali ya. Dan kali ini juga nggak beli buah, sama pas aku belanja Mang Sayurnya nggak bawa buah, jadi ya udahlah. Nah, sebelum aku cuci ayamnya, ini ada perabotan yang udah aku cuci. Terus supaya lebih lega, aku taruh di rak piring yang biru aja, biar di sini tuh sedikit lebih longgar. Udah beberapa bulan ini, bukan beberapa bulan sih, udah agak lama gitu ya. Aku belanja tuh sekarang di Mang Sayur teman-teman, terus nggak seminggu sekali karena menurut aku kalau seminggu sekali nanti aku kecapean pas food prepnya karena terlalu banyak. Jadi sebenarnya budget anggaran belanja mingguan aku tuh 150.000 per minggu. Tapi biasanya aku anggarin 50.000 aja per 2 hari atau 3 hari. Karena kalau belanjanya per 2 atau 3 hari itu aku food prepnya cuma sebentar. Terus bahan makanan yang aku belanjain tuh kepake semua gitu ya dimasak. Kalau aku belanjanya seminggu sekali tuh biasanya ada aja bahan yang kebuang karena terlalu lama nyimpennya. Terus juga karena nggak terlalu lama food prepnya, jadinya aku masih bisa nih untuk masak habis food prep. Tapi kalau aku kecapean food prep biasanya dulu suka belanja di pasar, entah 2 minggu sekali, seminggu sekali gitu ya. Terus pulang belanja mingguan, aku mampir ke warung bakso atau ke warung bubur karena udah capek belanja, terus capek juga nanti food prepnya agak banyak. Tapi ini jangan ditiru ya, karena mungkin ini tuh cuma kebiasaan aku aja, jadi kayak udah capek di jalan gitu. Terus ini timun sama jagungnya aku satuin aja karena ini kan bentuknya rada sama gitu ya. Bayamnya aku potong-potong atau aku siangin. Katanya kemarin ada yang komen, siapa ya, Mbak Yuyun kalau nggak salah, suka sayuran hijau tapi nggak suka pas sianginnya. Udah sama banget kayak aku gitu ya. Bayam, kangkung, daun ubi itu suka banget sayuran yang berdaun hijau. Tapi pas nyianginnya tuh memang bener-bener agak males, bukan agak lagi, memang males. Makanya tuh aku kalau beli cuma setengah ikat, biar nggak kelamaan pas nyianginnya. Nah ini untuk daun bawangnya, daun bawang seledri aku kupas ya, siangin gitu tapi nggak cuci karena dimasukin dalam food container bagian bawah, jadi nanti nyucinya pas mau pakai aja. Ini sampah remahannya aku bersihin dulu dari meja. Mungkin teman-teman udah pada hafal kali ya, setiap kali aku belanja di Mang Sayur untuk proteinnya pasti cuma ayam sama ikan tongkol. Ini malah nggak ada ikan tongkolnya karena rada bosen, jadi aku ganti bakso sama telur aja. Karena memang suami aku agak kurang suka ikan gitu teman-teman. Pol mentok makan ikan tongkol, itu pun kadang mau kadang enggak. Jadi ya udahlah ya, kayak gini aja. Ini toge, terus juga ada tomat, itu karena aku pengen bikin soto ayam. Jadi udah berapa minggu ya nggak bikin, jadi pengen bikin. Terus karena kondisi cuaca tuh lagi kayak gini ya teman-teman, banyak yang sakit flu, meriang gitu. Jadi kalau makan yang berkuah seger tuh kayaknya cocok banget. Nah ini untuk telurnya, meskipun cuma 3 biji tetap aku cuci ya, karena biasanya aku simpan dalam kulkas karena agak ngeri dan geli gitu kalau nggak dicuci cangkangnya. Sebenarnya aku beli seperempat, cuman 1 butirnya itu udah kepake buat bikin nasi goreng pagi tadi.
Nah, dicuci terus ditiriskan. Aku juga cucinya pakai sabun cuci piring sedikit. Ini dikeringin dulu. Ini belanjaan aku kali ini segini, menurut teman-teman mahal gak sih? 37.000 ya. Kalau menurut aku sih masih tergolong ya terjangkau lah ya. Karena memang aku belanjanya tuh dalam jumlah yang sedikit-sedikit tapi variannya agak banyak. Jadi nggak butuh yang banyak-banyak berapa kilo gitu ya. Karena kan aku cuma baru berdua di rumah ini bareng suamiku. Jadi belanjaannya kayak gini aja. Totalnya 37.000 dari budget anggaran 50.000. Ini bisa untuk stokan makan selama 2 hari. Masih ada sisaan sayur terong, kol di kulkas sama kecambah yang belum aku olah. Karena pas kalau mudik tuh dibawainnya tuh agak banyak gitu ya. Jadi mungkin suami aku agak bosen gitu. Terong mulu. Waktu itu tuh aku lodeh sama aku sayur asem. Jadi ya ditunda lagi aja terongnya biar gak blenger gitu. Nah, ini semua food containernya mulai aku tutup karena mau langsung aku masukin dalam kulkas ya, biar nanti kalau mau masak tinggal ambil gitu. Belanjanya sedikit tapi cukup untuk stok makan selama 2 hari 2 orang anggota dewasa di rumah. Di kulkas masih ada tahu kulit sedikit setengah bungkus gitu sama tempe separoh. Langsung aja mau aku masukin dalam kulkas. Nah, gimana teman-teman? Awal bulan masih semangat kan ya? Khususnya para ibu rumah tangga nih. Kadang-kadang tuh baik awal bulan, tengah bulan, apalagi akhir bulan ya, yang memang mungkin gajiannya di awal bulan tuh PR banget. Kadang mempengaruhi mood aku juga kayak gitu. Kalau aku tuh tanggal tuanya berarti di pertengahan bulan, karena aku biasanya kan gajian akhir bulan tuh yang kayak udah moodnya naik turun, semangatnya lesu gitu. Apalagi aku ini kan tergolong penghasilannya minim atau kecil ya, jadi harus benar-benar budget anggaran rumah tangganya tuh harus diatur dengan sedemikian rupa. Kalau memasuki tanggal-tanggal tua itu rasanya Masya Allah. Nah, tapi mumpung awal bulan nih, mari kita semangatin bersama-sama. Yang pada over budget beberapa bulan kemarin udah kita lupain aja. Kita mulai dari nol, anggap aja itu kan perjalanan hidup ya. Tidak ada yang salah teman-teman. Yang over budget, yang gagal nabung itu bukan kita yang salah, tapi memang pada bulan tersebut ya memang harus keluar banyak uangnya karena banyak kebutuhan gitu aja mikirnya. Jadi kita nggak terlalu kepikiran banget, terus semangat kita juga nggak kendor ya. Kadang-kadang yang merasa gagal budgeting, gagal nabung tuh udah yang udahlah, udah gagal juga nggak semangat lagi. Itu jangan. Semuanya adalah bagian perjalanan hidup, karena memang proses budgeting dan proses nabung juga itu berproses ya, bukan ada gagalnya, tapi itu kan bagian dari perjalanan. Jadi tuh diambil hikmah dan evaluasinya aja. Kita tandain tuh bulan-bulan yang kelihatannya anggaran pengeluarannya banyak, terutama pengeluaran tak terduga. Catat aja teman-teman, aku juga catat nih, suka catat, kayak gue tandain loh gitu. Jadi di tahun depannya tuh kita udah bisa siap-siap nih, misal memasuki bulan ini gitu. Ini udah masuk November, nanti tuh kita Ramadan masuknya bulan akhir Februari ya, atau awal Maret gitu. Berarti kurang berapa bulan lagi teman-teman? Berarti nanti Desember, Januari, masuk Februari, 3 bulanan ya. Gak berasa gimana nih persiapannya untuk menyambut Ramadan nanti. Karena mau gak mau yang namanya Ramadan dan Lebaran pasti membutuhkan persiapan yang lumayan besar ya, khususnya untuk dana. Kalau untuk di daerah aku, di keluarga aku gitu ya teman-teman, justru nanti butuhnya itu budget anggaran untuk di bulan Ramadan. Karena meskipun bulan Ramadan itu berpuasa, tapi tetap aja yang namanya pengeluaran pasti lebih banyak kan daripada bulan-bulan biasanya. Jadi itu benar-benar nih harus dipersiapin. Aku juga butuh modal nih nanti untuk usaha musiman di bulan Ramadan. Gak tahu nanti gimana perkembangannya usahanya. Mudah-mudahan sih tetap baik ya, mudah-mudahan tetap ada income yang bisa didapatkan. Tapi kalaupun enggak ya nggak apa-apa, berarti memang rezekinya lagi segitu. Tapi butuh persiapan juga. Kadang-kadang kalau udah kurang dari 3 bulan, 2 bulan, kitanya baru nyadar gak sih teman-teman kalau
nyesel banget kalau nggak mempersiapkan tabungan Ramadan dan Lebaran itu jauh-jauh hari, terutama biasanya tuh start menabungnya setelah Lebaran. Kayak ya kenapa nggak persiapan dari awal gitu kan. Kalau persiapan dari awal, lebih awal setelah Lebaran gitu kan, mungkin tabungan untuk Ramadan dan Lebaran di tahun berikutnya akan lebih aman gitu ya, akan lebih safe. Aku kadang-kadang juga gitu, udah kadang semangat nabung tapi kadang-kadang kepake gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, nanti insya Allah juga ada jalannya. Apalagi untuk kaum para ibu rumah tangga yang pada ceria, semangat, dan produktif membantu perekonomian keluarga. Biasanya kan pada semangat dagang nih ya. Kalau daya beli masyarakat lagi turun begini tuh kadang-kadang berasa banget ya, suka kayak penghasilannya tuh kurang gitu. Aku juga ngerasain. Tapi ya mau gak mau harus memang dilewatin gitu ya. Ini kan bagian dari proses kehidupan, bagian dari pendewasaan diri, yang mana memang kita harus sadar ada kalanya hidup itu memang tidak senantiasa stabil, tidak senantiasa flat gitu, pasti ada up and down-nya. Dan memang semuanya itu bisa kita jadikan pelajaran dan pengalaman supaya kedepannya kita tuh lebih siap, lebih aware gitu dan peduli. Memang yang namanya pengaruh ekonomi tuh cukup signifikan ya untuk kehidupan kita. Meskipun kita tuh cuma ibu rumah tangga, justru kita hanya ibu rumah tangga itulah pengaruh dan dampak ekonomi naik turunnya di luar sana itu sangat berpengaruh. Karena berpengaruh pada penghasilan yang pertama, yang kedua berpengaruh pada barang-barang kebutuhan rumah tangga kita ya. Kadang-kadang tuh suka ada dampaknya, naiknya harga-harga bahan pokok. Terus juga kadang-kadang yang suka bikin kita kaget tuh naiknya tagihan dasar bulanan, kayak tagihan dasar listrik, tagihan dasar air. Terus mungkin ada sebagian pajak yang ikut naik, terus bunga kredit yang naik, tagihan bulanan lah, pokoknya banyak gitu. Dan yang paling berasa kadang tuh kayak gas maupun BBM yang ikut naik juga ya. Pokoknya begitu deh. Aku rasa tuh tantangan ekonomi makin ke depan makin berat. Makanya kita harus benar-benar sadar, jangan lengah gitu ya. Jangan mudah tergoda oleh hal-hal yang berbau impulsif yang membuat kita tuh terlena sesaat. Misalnya nih barang-barang yang lagi tren atau tren terhadap sesuatu ya, kayak misal nongkrong-nongkrong, hangout gitu yang terlalu berlebihan, ngopi-ngopi gitu ya. Karena kalau lengah dikit aja, aduh ambiar deh itu budget rumah tangga. Lanjut, di sini aku masak. Sebenarnya tuh ini video masaknya harusnya di awal ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Jadi ini aku masak hari ini lagi, pagi ini yang simple aja untuk bekal suami dan sarapan pagi aku. Nasi goreng karena aku masih punya sisaan nasi gitu dari semalam. Ini untuk pelengkapnya aku bikin telur dadar, tapi satu aja karena aku lagi nggak berselera untuk makan telur. Karena aku juga masih punya sisaan ayam crispy bumbu sambal matah yang kemarin malam aku bikin. Terus untuk bumbu nasi gorengnya seperti biasa, baceman bawang yang senantiasa menemani aku dengan setia. Stokan baceman bawang merah, bawang putih, cabai keriting, aku blender dengan minyak. Ini bisa untuk tumis-tumis, bikin nasi goreng, pokoknya bumbu praktis gitu, simple ya, taruh aja dalam kulkas. Jadi tuh untuk proses masaknya lebih cepet. Nah untuk bumbu nasi gorengnya aku tambahin daun bawang sama bakso, tapi nggak aku tambahin telur karena nasi goreng pakai telur kalau dimakan pas dingin itu nanti akan sedikit amis. Karena kan ini suami aku juga ngebekel ya, meskipun ngebekelnya nanti dimakan sekitar jam 9 pagi. Jadi untuk telurnya aku dadar biasa aja terpisah. Nah teman-teman mungkin waktu itu ada yang salfok kalau aku bikin nasi goreng itu pakai centong nasi ini ya. Ini tuh supaya nasinya berderai, tapi ini nggak lama kok. Kayak ini apinya aku kecilin, terus nasinya kan masih dingin gitu ya. Abis baru banget dimasukin gitu, supaya nggak ada gumpalan-gumpalan. Tapi nanti setelah berderai seperti ini aku pakai spatula kayu lagi buat ngaduknya. Nah ini aku tambahin juga sambal kecap yang aku bikin karena lumayan nih kan enak loh, karena kan aku bikin sambal kecap biasanya pakai cabai dan bawang tapi yang aku goreng, jadi untuk penyedap rasa juga ya, ada kecapnya juga. Terus aku tambahin garam, kaldu bubuk sama micin kalau suka gitu, saus tiram juga tadi sama kecap asin sedikit, tapi itu opsional sih, kalau nggak ada ya nggak usah. Diaduk-aduk sampai merata. Biasanya tuh kalau bikin nasi goreng, kalau bumbunya udah masuk kayak gini, besarin apinya sampai si nasi gorengnya itu berasap ya teman-teman, karena supaya aroma smoky-nya tuh lebih keluar, apalagi kalau ada kecap ikan tuh tambah enak.
Nah, kalau udah kayak gini dicicip, kalau udah pas tinggal masak aja sampai berasap, nanti tinggal matikan api. Itu udah enak banget, tanak gitu. Dan pastinya berderai. Untuk teman-teman di sana gimana, masih semangat buat bekal, bikin bekal suami atau anak ke sekolah atau suami kerja nggak? Pastinya ini juga upaya ibu rumah tangga ya. Bukan berarti ini hanya semata-mata upaya penghematan teman-teman, tapi kalau menurut aku juga ini untuk menjaga kesehatan. Karena yang aku alamin kemarin bukan beberapa hari, malah cuma 2 hari makan di luar itu perutnya langsung diare ya. Mungkin karena udah keseringan kebiasaan makan makanan sendiri, jadi perutnya agak kaget. Jadi tuh kalau masak sendiri tuh menurut aku belibet sekali. Perutnya lebih enakan gitu ya, jadi lebih terjaga. Terus seleranya juga bisa disesuaikan. Ya sesekali makan di luar dan jajan tuh ya nggak masalah. Yang penting jangan terlalu sering, biar kesehatan terjaga, dompetnya juga lebih sehat. Nah ini tadi aku tambahin timun juga ya untuk pelengkapnya. Terus ada bakwan jagung dan juga kerupuk. Lah pokoknya kalau ada komplimen kayak gini aku sertakan semua biar bekalnya agak sedikit istimewa, meskipun sebenarnya ini sederhana banget ya. Ini bekal suami aku masuk kerja ya teman-teman. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga yang pastinya bisa memberikan semangat. Yang lebih penting itu bisa memberikan semangat ya teman-teman, karena biar kita merasa nggak sendiri gitu. Kita ketemu di next video. Assalamualaikum, bye.